Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membantu ya teman-teman yang mungkin tidak punya kesempatan untuk datang ke dokter jiwa atau ke spesialis ya, biasanya dikaitkan dengan misalnya masalah biaya atau tidak ada dukungan dari orang lain ya, misalnya orang tua ataupun pasangan ataupun bahkan diri sendiri gitu ya. Bagaimana kalau mengalami gangguan kecemasan yang juga sangat berhubungan dengan masalah psikosomatik? Nah, hari ini saya mau menjelaskan sedikit ya, bagaimana supaya teman-teman itu bisa tetap aktivitas dan berfungsi dengan baik. Ya, tentunya kita berharap di dalam keadaan ini kita mempunyai kemampuan untuk bisa mengelola ya pikiran dan perasaan kita sendiri dan juga bagaimana ke depannya agar kita bisa tetap berfungsi dengan baik. Walaupun mungkin kita mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mengalami gangguan atau gejala psikosomatik ya, dan yang paling penting menurut saya pertama kali adalah baik yang perempuan maupun yang laki-laki, teman-teman harus pernah sekali aja setidaknya melakukan pemeriksaan jantung. Ya, pemeriksaan jantung ini biasanya dengan EKG yang lebih bagus ya daripada hanya sekedar menggunakan stetoskop, tapi dengan menggunakan EKG. Ini penting ya, sekali aja walaupun mungkin cuman, sekali dan ini biasanya kita bantu dengan pengobatan yang, kalau misalnya memang berkaitan dengan masalah gangguan jantung ya. Terutama untuk laki-laki yang usianya masih, produktif ya, usia produktif itu sangat sangat penting ya tentunya, karena ini akan sangat mengganggu. Nah kalau perempuan sebenarnya kalau tidak ada riwayat sakit jantung di keluarga, itu tidak terlalu perlu khawatir ya, karena selama perempuan itu masih masa reproduksi, masih menstruasi, maka jarang sekali mengalami gangguan jantung. Nah, ini nomor satu nih yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman. Yang kedua adalah kalau misalnya nih teman-teman kemudian sudah dilakukan tes jantung dan semuanya oke, maka sebenarnya gejala itu dikaitkan dengan di sistem organnya. Jadi misalnya teman-teman datang ke dokter umum ya mengkonfirmasi nih apakah keluhan lambung saya ini bermasalah ataupun ada sesuatu yang berat. Sebenarnya yang paling penting kalau teman-teman misalnya mau diendoskopi ya, salah satu yang paling harus diutamakan adalah apakah dia ada yang berkaitan dengan luka di lambung. Biasanya ada apa nih? Muntah, ya muntah darah. Ya muntahnya tuh ada darahnya ya dan banyak bukan cuma bercak seperti kayak orang ada luka di tenggorokan karena terlalu sering batuk misalnya bukan. Kemudian juga BAB-nya hitam ya BAB-nya hitam karena darah itu kalau misalnya sudah masuk ke saluran bagian bawah dia akan teroksidasi tentunya ya dan warnanya akan berwarna hitam. Nah, kalau dua ini terjadi atau disertai dengan situasi yang sangat berat, misalnya sakit perutnya hebat sekali ya, itu adalah indikasi untuk endoskopi. Kalau tidak, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang sifatnya simptomatik ya, atau obat-obatan yang hanya membantu untuk mengatasi gejalanya saja. Ini nomor 2 yang harus diperhatikan ya. Pada orang yang mengalami keluhan-keluhan seperti lemes, nggak bertenaga, perasaannya kayaknya tuh kok kayak capek, sesek ya, padahal diperiksa sama dokternya tuh nggak ada problem, ya. Nah, kita lihat dulu nih matanya, konjungtivanya ya, konjungtiva itu bisa diperiksa tuh diginiin tuh. Nah, diginiin. Nah, ya, apakah pucet? Ya, pucat atau tidak, berwarna putih atau tidak. Kalau agak pucat, maka disarankan pemeriksaan laboratorium darah. Ya, siapa tahu HB-nya rendah. Nah, kalau HB-nya rendah atau hemoglobinnya rendah, orang itu bisa lemes, nggak bergairah, dia juga bisa sesak napas, seperti itu ya. Ini juga perlu diperhatikan sama teman-teman kalau misalnya teman-teman itu memang berniat
untuk memperbaiki kondisi di organ tubuhnya dulu nih, fokus nih, gini ya. Lalu itu yang ketiga ya, jadi lab yang ketiga itu ya. Kemudian kalau misalnya, ada keluhan-keluhan yang sifatnya berkaitan dengan hal yang dengan tubuh ini gitu ya, dari ujung kaki sampai ujung, kepala gitu ya. Itu yang paling penting, mengetahui apakah ini problem yang berkaitan dengan psikosomatik atau bukan, adalah dia tuh konsisten nggak gejalanya, terus-menerus nggak? Kalau gejalanya hilang timbul, kadang-kadang ada, entar seminggu, entar baik, terus kemudian ada lagi, dan tidak terlalu mengganggu, masih bisa aktivitas dengan baik, tidak terlalu bermasalah. Kalau sakit kepala tidak sampai pingsan atau tidak sampai muntah, itu artinya sebenarnya memang mengarah ke sana, ke arah psikosomatik ya. Keluhan banyak, berpindah-pindah, nggak konsisten. Itu biasanya gejala ke psikosomatik. Ya. Lalu bagaimana nih kalau misalnya memang ini gejalanya psikosomatik nih, kelihatannya kayaknya mengarah ke psikosomatik. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita berupaya menenangkan diri kita. Ya, menenangkan diri kita. Ini sangat penting nih teman-teman, karena banyak di antara kita tuh yang seringkali mungkin nggak tenang. Nah, mengapa saya selalu memberikan mantra saya ini ya? Nah, ini dia. Ikhlas, sabar, dan sadar. Karena ketika kita berhadapan dengan situasi masalah yang tidak terlalu baik di dalam kehidupan kita, maka yang paling penting kita tuh harus ikhlas dulu menerimanya, ya. Karena masalah itu ataupun apapun itu yang ada di dalam kehidupan kita tidak akan terjadi kalau bukan karena kehendaknya. Yang kedua, kita harus sabar. Dan saya tambahkan, yaitu kita harus menyadari ini adalah bagian dari suatu proses kehidupan manusia, yang mana dia akan berubah, nanti akan ada lagi, berubah, akan ada lagi gitu. Jadi ikhlas, sabar, dan sadar ini adalah suatu cara bagi kita, dari proses berpikir kita untuk membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih mau ya melakukan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, tetapi mau nggak mau kita lakukan. Kalau pekerjaan kita tidak nyaman, di lingkungan kita nggak enak, kemudian ada orang-orang di sekeliling kita yang nggak stabil mentalnya mungkin dan membuat kita makin tambah nggak nyaman, maka situasi itu juga akan membuat kita makin nggak enak. Dan ini kita tidak inginkan tentunya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Maka belajarlah untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Tidak mudah tentunya, tapi ini bisa mengurangi biaya berobat. Nah, kenapa nih? Saya kasih tahu nih, pada dasarnya kalau teman-teman memang sudah problemnya sangat berat, itu biasanya di psikosomatik mau tidak mau dikasih obat oleh dokter jiwa, seperti saya. Pasien-pasien yang datang ke saya itu kebanyakan sudah berat, sudah berbulan-bulan mengalami, sudah berbagai dokter dikunjungi, baru dia sadar akhirnya ke psikiater. Dan itu biasanya sudah berat. Nah, tetapi kalau masih ringan, sebenarnya bisa dengan menerapkan ikhlas, sabar, dan sadar serta latihan relaksasi, melakukan hobi, melakukan sesuatu hal yang membantu teman-teman untuk bisa tetap baik. Dan ini sangat penting, karena kalau misalnya kita berbicara tentang pengobatan sekalipun, itu hanya mendukung sekitar 50-75%. Sisanya mau nggak mau kita harus berlaku dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang yang sangat mengharapkan datang ke dokter jiwa sekali baik gitu. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Mengapa? Karena runutan kejadian itu sudah sejak lama. Bagaimana mungkin ketika kita berbicara tentang pengobatan, Anda berkata bahwa, "Oh, ini pasti baiklah nantinya juga kalau makan obat sekali." Enggak, ada proses yang perlu diperhatikan. Dan inilah yang kadang-kadang memerlukan waktu, pengobatannya juga jadi lama, dan tentunya membantu, eee, diri sendiri adalah sangat penting. Kalau pengobatannya lama, ya obatnya lama dipakai, biayanya juga makin besar. Apalagi konsultasinya juga mahal misalnya. Ya makanya saya tuh kadang-kadang kalau misalnya pasien udah cocok, tetapi saya tahu ini nggak mungkin bisa sembuh dalam 2 3 bulan, maka saya berikan jarak waktu. Ya Anda boleh
datang ke saya itu 2 bulan sekali deh, ya untuk meringankan beban. Ya, bahkan kalau dulu sekarang 2 minggu sekali, kalau sekarang 1 bulan. Ya, asal udah cocok obatnya karena yang paling susah itu cari obat yang cocok untuk pengobatan pasien psikosomatik. Tapi kalau udah cocok, maka sudah lebih baik. Tapi kalau saya sarankan, kalau Anda baru mulai gejala-gejala psikosomatik awal, jangan lupa ya ini, ikhlas, sabar, dan sadar, serta latihan relaksasi, cari kegiatan yang membuat Anda lebih rileks, dan tekankan pada diri Anda bahwa Anda ingin sembuh dengan tanpa obat. Itu yang paling penting untuk dilakukan. Kalau nggak mampu juga, mau nggak mau berobat. Ya, saya hanya menyarankan agar teman-teman tentunya tidak semuanya punya dana, punya kesempatan, punya dukungan. Kadang-kadang keluarga kita nggak setuju kita berobat ke dokter jiwa, kan? Jadi, ini yang harus bisa dilakukan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye.